karena penyelidikan itu kan tahapan untuk menilai atau mencari pidana dalam sebuah peristiwa. Apakah Panggil peristiwa itu, saksi-saksi gitu ya, Bang? nah harusnya begitu dulu dikonstruksi apakah ini masuk tidak dalam sebuah pidana. Kalau masuk baru cari buktinya. Nah, itulah yang namanya penyidikan, cari bukti-buktinya. Nah, walaupun oke lah kita ikuti ada dasarnya penyelidikan itu bisa sita. Faktanya nggak disita juga barang itu, cuma dipinjem. Nah, sekarang apa dasar hukumnya dalam proses penyelidikan? Barang bukti kok dipinjem? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah kemarin kita lihat bagaimana hasil dari sidang perkara tertutup di Barreskrim Mabes Polri, masing-masing memberikan opininya. Dari pihak Roy Suryo dan Rismon Sianipar optimis, bahkan Roy Suryo dan Rismon sempat menyampaikan kata-kata dalam tanda kutip, kami telanjangi hasil forensik dari Barreskrim Mabes Polri. Dari sisi kuasa hukum Pak Joko Widodo juga menyampaikan bahwa Roy Suryo dan Rismon tidak mampu membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Hari ini kita bertemu dengan Bang Ahmad Khozinuddin, salah satu pengacara yang kemarin hadir dalam persidangan meskipun kemarin tidak masuk, tapi kita tahu semua beliau sangat konsen soal ijazah palsu dalam tanda kutip, dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Bang Ahmad Khozinuddin, sebenarnya dinamika yang ada di dalam kemarin seperti apa sehingga kemudian masing-masing memberikan opininya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gelar perkara khusus itu kan secara substansi itu kan hanya memeriksa seluruh serangkaian proses prosedur dan tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri yang sebelumnya di 22 Mei 2025 lalu telah mengumumkan penghentian penyelidikan dengan dasar hasil tes laboratorium forensik dari Puslapfor Mabes Polri yang menyatakan hasil uji tes terhadap dokumen ijazah yang disebut, yang saya sebut yang disebut ya karena kita belum tahu kan, sebagai ijazah Saudara Joko Widodo disebut sebagai identik begitu, yang kemudian dalam komunikasi publik dianggap ini sebagai asli begitu. Makanya kemarin pihak yang tentu saja diundang sebagai lakonnya lah atau pemeran utama dalam kasus gelar perkara khusus itu ya Barreskrim Mabes Polri. Di pimpinan gelar itu adalah Kepala Biro Wasidik, saya lupa namanya ya, Karo Wasidik Barreskrim Mabes Polri. Di situ ada ibaratnya kalau pihak yang tergugat atau termohonnya lah ya, Barreskrim Mabes Polri. Kemudian ada pihak pemohonnya adalah Rizal Fadila yang semestinya harus bersama dengan Azam Khan ya, tetapi karena keterbatasan ruang, Azam Khan tidak bisa ikut masuk, cuman ada sebelah pihak lainnya masuk. Siapa aja Bang kemarin dari? Kalau yang dari ahli kan ada Roy Suryo, ada Rismon, ada juga ya pihak-pihak lain yang sebenarnya tidak berkaitan langsung tapi bisa masuk. Sementara tim lawyer lainnya karena keterbatasan ruang, jadi tidak bisa hadir, menunggu di ruang tunggu begitu. Kalau dari pengacaranya Jokowi? Kalau dari pihak Saudara Joko Widodo, saya lihat ada Firmanto Laksana, ada Yakub Hasibuan, ada Rifai Kusuma Negara, dan tim lainnya yang tidak terlalu saya kenal. Kalau tiga ini kan kebetulan ya sering ketemu dalam sejumlah forum diskusi baik secara offline maupun online ya, Zoom maksudnya ya. Nah, mereka kapasitasnya kira-kira sebagai pihak terkait ya. Kalau pihak terkait itu ada pihak terdumas, terlapor dalam ini Joko Widodo yang tidak hadir tapi kuasa hukumnya hadir. Ada dari internal polisi, ada Kompolnas, ada Biro Wasidik, ada sejumlah penyidik yang melakukan penyelidikan perkara ini ya. Dan kemudian ada juga dari perwakilan Komnas HAM DPR RI begitu. Nah, memang kemarin tuh yang kita ikuti tahapannya adalah tahapan expose dari pihak Barreskrim Mabes Polri, kita ikuti. Kemudian tanggapan dari pihak pemohon ya, juga sejumlah ahli yang dihadirkan, juga tanggapan dari kuasa hukum terdumas ya, Saudara Joko Widodo.
Tapi setelah proses itu memang pihak-pihak yang saya sebutkan tadi keluar dan Oke. dilanjutkan oleh pihak internal polisi ya, baik Biro Wasidik dan juga penyidik-penyidik lainnya ya. Dan sampai hari ini memang belum ada pengumuman dari Biro Wasidik tentang kesimpulan dari hasil gelar perkara khusus yang nanti kan bentuknya rekomendasi ya. Apakah penyelidikan itu telah memenuhi prosedur atau penyelidikan tersebut ada yang terlewat sehingga harus dilakukan penyelidikan lanjutan atau penyelidikan ulang. Perlu saya tegaskan bahwa kemarin itu tidak istilahnya apa ya, Biro Wasidik itu melakukan gelar perkara hanya dan sebatas yang berkaitan dengan proses yang telah dilakukan oleh Bareskrim yang ujungnya adalah penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah Jokowi. Jadi tidak terkait bukti baru atau novum lah istilahnya yang menjadi dasar apakah penyelidikan itu dilanjutkan atau dihentikan. Karena kan penyelidikan itu bisa dilanjutkan, pertimbangannya dua. Satu, hasil koreksi Biro Wasidik yang menyatakan bahwa ada tahapan, proses, dan prosedur yang dilanggar dalam penyelidikan, sehingga keputusan atau kesimpulan dari Biro Wasidik ini ya dijadikan dasar bagi Bareskrim untuk melakukan tindakan lanjutan baik terkait proses, prosedur, dan tahapan-tahapan yang dinilai oleh Biro Wasidik belum dilaksanakan. Jadi dihidup kembali nih. Yang kedua, lanjut lagi lah ya. Yang kedua hidup kembali karena adanya fakta baru. Yang fakta-fakta baru ini belum pernah diperiksa pada penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim. Jadi kalau fakta baru ini tidak melalui Biro Wasidik. Hal yang lain, yang fakta baru ini memang kemarin memang tidak dibahas karena hal yang lain. Kalau fakta baru ini ya tidak bisa menolak Bareskrim. Kalau nanti diajukan, dia harus melakukan penyelidikan. Misalkan nih contoh kasus pencurian, saksi mengaku tidak ada pencurian. Korban pencurian menyatakan bahwa barangnya memang masih ada. Akhirnya kan berarti nggak ada pencurian, dihentikan ya. Ternyata ada baru pengakuan, ini loh barangnya. Dan kemudian ini saksi kemarin itu sebenarnya nggak tahu peristiwanya, ini yang tahu. Nah, berarti kan ada pencurian ya, harus dilanjutkan. Nah, kalau kemarin misalkan Bareskrim menghentikan karena belum ada kasus pasar pramuka, nah begitu masuk ternyata modus operandinya jelas pemalsuan, ya harus dilanjutkan. Dilanjutkan dalam pengertian penyelidikannya ya, artinya apa? Fakta-fakta baru itu harus ditarik dalam proses pro justisia, yakni dilakukan penyelidikan dengan pemanggilan atau undangan terhadap pihak-pihak ini untuk diambil keterangannya. Sebelum akhirnya nanti akan disimpulkan apakah akan naik ke tahap penyidikan atau tetap penyelidikan begitu. Nah, artinya begini, ada dua pintu. Pertama pintu Biro Wasidik dengan gelar perkara khusus, yang kedua pintu novum. Jadi keliru kalau kemarin dianggap bahwa novum itu telah dibahas di gelar perkara sebelum. Jadi kemarin hanya membahas apa yang sudah terjadi di Bareskrim yang menghentikan penyelidikan. Yang kedua memang Pendumas telah mengajukan sejumlah ahli yang sebelumnya tidak diperiksa oleh si Bareskrim, misalnya Roy Suryo Risman itu kan sebelumnya sudah masuk ke Dumas sebagai saksi ahli atau ahli ya diajukan oleh Bang Rizal Fadilah dan Bang Azamkan ya untuk memproses lebih lanjut. Tetapi yang lalu ini tidak diperiksa, tiba-tiba pengumuman penghentian. Makanya kemarin untuk Roy Suryo dan Risman Hasifulan diberi kesempatan oleh karena Biro hadir Wasidik sebagai ahli ya dia. Ya, yang sebelumnya berkasnya sudah masuk pada proses Dumas, tapi nggak dikerjain gitu loh. Oke. Jadi begitu. Jadi kalau hasilnya seperti apa ya kita tunggu nanti pengumuman kesimpulan dari hasil proses gelar perkara khusus ini. Dan memang kenapa dulu diajukan karena kan begini, penyelidikan tiba-tiba dihentikan. Sementara penghentian penyelidikan itu kan tidak bisa dilakukan pra peradilan. Nah, kami dari tim advokasi anti kriminalisasi ulama dan aktivis berpikir keras bagaimana caranya ini. Karena tidak mungkin kasus ini berhenti penyelidikan karena indikasi ada pidana pemalsuan itu kuat gitu loh. Bukti-buktinya kan di luar banyak, tapi
bukti-bukti kami ini tidak diperiksa langsung dihentikan. Diperiksa ke sana kemari, tapi Roy Suryo, Rismond nggak diperiksa, padahal bukti itu udah pernah dimasukkan. Jadi seolah-olah hanya meriksa saksi atau bukti yang tujuannya untuk menghentikan penyelidikan saja begitu loh. Walau sebelumnya kita juga sudah tahu motifnya memang itu. Karena begini, 9 Desember 2024 ada Dumas tentang dugaan ijazah palsu di Bareskrim. Perkara ini tidak pernah disentuh nih. Betul. Tapi begitu 30 April 2025 Jokowi lapor, baru langsung lah ditindaklanjuti. Dari Pendumas kan ada Bang Rizal Fadilah dan Bang Medi Juniarto, juga termasuk Rustam Effendi kan diundang tuh tanggal 6 Mei 2025. Yang kesimpulannya juga kita tidak tahu. Nah, jadi kembali kepada soal gelar perkara khusus tadi. Lalu kami saat itu ketika dihentikan kami berpikir gimana caranya ya. Kita cari-cari dasar hukum, ketemulah Perkapolri nomor 6 tahun 2019, dan di pasal 31 dan 33 itu memang ada aturan tentang proses gelar perkara. Ada gelar perkara biasa, ada gelar perkara khusus, dan diantaranya dimohonkan karena ini berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, terjadilah gelar perkara khusus yang awalnya 3 Juli tapi di reschedule menjadi tanggal 9 Juli 2025. Gitu. Pak Ahmad, kemarin kan yang menarik adalah kalau kita bilang gelar perkara khusus ini adalah menggelar perkara yang kemarin sudah menjadi konferensi pers Bareskrim Mabes Polri kan, yang digelar itu kan soal itu ya, yang kemudian ada fotokopinya Pak Jokowi. Nah, yang menarik kemarin itu kan tidak dihadirkan lagi itu ijazahnya Pak Jokowi yang originalnya, ibaratnya tanpa fotokopi, untuk kemudian seharusnya kan kalau menurut saya itu akan lebih fair ketika itu juga dihadirkan kemarin. Nah, gimana tuh Bang? Makanya apa yang disampaikan Bareskrim Mabes Polri melalui direkturnya ya, saat gelar perkara khusus Brigjen Pol Johandani Rahardjapuro, itu hanya sifatnya repetisi narasi. Jadi pengulangan narasi. Jadi tidak ada bukti yang dihadirkan. Tidak ada bukti ya, Tidak ada bukti yang dihadirkan. Jadi kalau Kompolnas mengatakan sudah diekspos bukti-bukti itu bohong. Itu ya, hanya kemarin Kompolnas kan harus segera Polri menetapkan. Katanya kan udah diperiksa bukti-bukti, udah sesuai proses prosedur. Jadi di gelar perkara itu nggak ada bukti, yang ada slide-slide tentang apa langkah yang sudah mereka lakukan. Bukan digelar, ini loh buktinya, ini buktinya, enggak. Ini bukti ijazahnya. Enggak, cuma diceritakan gitu. Ini kemarin kita periksa ini, buktinya ini, begitu gitu loh. Jadi framingnya Kompolnas ini kan sudah kelihatan tidak mendukung proses yang sudah dilakukan Bareskrim berupa penghentian gelar perkara. Sebenarnya offset juga Kompolnas, kan harusnya dia mengoreksi ya. Ini bukan melegitimasi. Kalau yang di statementkan Kompolnas seperti itu ya nggak perlu Kompolnas. Memang sudah dilakukan oleh Bareskrim seperti itu gitu. Jadi seolah-olah seperti meyakinkan, saya lihat itu siapa? Khairul Anam itu kayak meyakinkan. Sama kayak meyakinkannya Khairul Anam saat KM50 saat dia di Komnas HAM. Seolah begini ujung-ujungnya juga rekomendasinya. Kan kita tahu nggak ada pelanggaran HAM berat, hanya katanya terjadi extrajudicial killing yang ujungnya juga hanya menjerat 3 orang dan kemudian diputus onslah gitu loh. Itu orang yang sama ya? Orang sama. Khairul Anam itu dulu di Komnas HAM, dia di KM50 yang statementnya ya begitu-begitu. Sekarang dia di Kompolnas, statementnya ya begitu-begitu gitu loh. Jadi sudah kelihatan Kompolnas narasinya hanya untuk melegitimasi penghentian penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Jadi kan dia cerita dihadirkan proses. Padahal ada beberapa yang nggak terjawab. Misalnya, kenapa dilakukan uji terhadap ijazah Jokowi padahal prosesnya penyelidikan? Kuasa hukum Jokowi menyatakan bahwa ada Perkapolri yang menyatakan barang bukti bisa disita meskipun proses penyelidikan. Tapi faktanya barang bukti itu kan nggak pernah disita, cuma dipinjam. Itu beda ya? Beda. Kalau disita itu tetap ada pada penyidik. Kalau dipinjam, lihat abis itu diambil gitu. Itu ada dasar hukumnya? Nggak ada. Dasar hukum minjam itu apa? Kalau disita ada. Walaupun sejak awal kami kan mengkritisi kenapa proses bukti itu dielaborasi di penyelidikan. Karena penyelidikan itu kan tahapan untuk menilai atau mencari pidana dalam sebuah peristiwa. Apakah panggil saksi-saksi gitu ya Bang? Nah, harusnya begitu dulu dikonstruksi apakah ini masuk tidak dalam sebuah pidana. Kalau masuk baru cari buktinya. Nah, itulah yang namanya penyidikan, cari bukti-buktinya. Nah, walaupun
Oke lah kita ikuti, ada dasarnya penyelidikan itu bisa sita. Faktanya nggak disita juga barang itu, cuma dipinjam. Nah sekarang apa dasar hukumnya dalam proses penyelidikan? Barang bukti kok dipinjam. Akhirnya kenapa kemarin ya tidak bisa menghadirkan ijazah asli? Karena nggak punya Bareskrim. Betul. Sudah dikuasai oleh Jokowi. Dan isi yang paling krusial itu adalah ijazah asli itu tidak ada dalam proses gelar perkara. Padahal itu yang ditunggu-tunggu. Itu yang yang jadi dasar Iya, dasar gelar biang perkara kerok, biang kerok kegaduhan ijazah palsu itu. Oh. Dan pihak pemohon gelar perkara khusus Bang Rizal Fadila dan Bang Hasan itu meminta itu juga dihadirkan. Iya, jadi sama saja ya kayak mantan Kabar Eskrim ya, itu Sumardi kan. Dia klaim katanya nanti hasil penyelidikan ya yang menghentikan kasus itu kan ada bukti tes laboratorium. Itu untuk menghentikan kasus, di Polda untuk menguatkan dugaan pencemaran dan fitnah. Karena apa? Kan sudah terbukti asli sehingga fitnah. Nah, saya ini juga cara untuk melegitimasi kriminalisasi di yang di Polda. Kenapa? Kebaca Sekarang ya secara substansi. Ijazah itu belum bisa dikatakan asli atau tidak sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena ijazah ini bermasalah sekarang. Ya. Kecuali ijazah itu tidak ada masalah, cukup aja pengakuan UGM. Karena ini bermasalah, tidak cukup pengakuan UGM, tidak cukup ya hasil penyelidikan Bareskrim, harus putusan pengadilan. Yang kedua, di Polda itu kan prosesnya LP. 30 April 2025 kan Jokowi membuat LP, laporan polisi. Sementara di Bareskrim itu kan Dumas. Penyidik di Polda itu nggak punya wewenang menyita hasil Dumas Bareskrim, kualat. Oh gitu ya Pak? Dia nggak punya. Hukum. Harusnya Bareskrim itu ya bukan Bareskrim, Polda itu menyita bukti itu dan melakukan tes sendiri berdasarkan penyitaan LP. Oh, jadi beda ini nih. Beda kamarnya, beda server, beda kamar, beda rel lah kalau istilah kereta api. Oke. Rel ini kalau dihentikan ya sudah, bukan berarti rel ini dihentikan digunakan untuk di sini. Oh. Itu kan cara untuk melegitimasi kriminalisasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya minta ya kalau yang fair itu menurut saya pandangan-pandangan dari kalau dari mantan Kabar Eskrim ya atau mantan Wakapolri ya kayak Pak Susno Duaji itu fair. Sebelum ada ijazah ini asli atau tidak putusan pengadilan yang nggak bisa dikutik-kutik yang di Polda. Atau mantan Wakapolri itu Pak Ogroseno itu juga sama. Iya buktinya dulu fokus di 263-nya, jangan semangatnya menjarain orang tentang pidana pencemaran, fitnah. Enggak, ini loh 263-nya dulu, pemalsuannya dulu gitu. Memang saya lihat ya mantan-mantan polisi itu terbelah ya kasus ini. Ya jelas kalau Ito Sumardi sama Kompolnas nah dukung pro. Sama penasihat Kapolri. Oh iya, Arianto Sutadi. Itu Arianto Sutadi bukan penasihat Kapolri, udah seperti kuasa hukumnya Jokowi gitu. Jadi kalau saya di sebuah media ada lawyer Jokowi, ada Arianto Sutadi, ada saya. Ini bukan 1 lawan 1 ada penengah. 1 lawan 2. Astagfirullah. 1 lawan 2, tapi kan karena pemikiran itu tidak terkait jumlah ya, tapi kekuatan argumentasi ya bagi saya nggak ada masalah mau lawan 10, 20 kalau argumentasinya nggak kuat kan kalah juga gitu. Sama seperti argumentasi tadi tentang apa dasar hukum penyelidikan dihentikan. Kan polisi nggak punya kewenangan. KUHP itu hanya memberi kewenangan polisi untuk menghentikan penyidikan. Oh katanya Perkapolri ya, berarti Perkapolri suka-suka polisi sendiri. Nah ini kan akhirnya apa? Ini kan jadi kalau polisi punya kewenangan menghentikan penyelidikan, kasus itu bisa didagangkan oleh polisi. Kasus masuk, gimana menghentikan penyelidikan nggak? Kami punya wewenang loh. Tapi kalau ikut undang-undang nggak bisa dagang kasus polisi. Ya harus penyidikan. Kalau berhenti SP3, kalau SP3 bisa diajukan ke pra-peradilan. Tapi kalau belum naik penyidikan ya, oh ini penyelidikan saja. Mau sampai kapanpun ya penyelidikan, nggak ada istilah dihentikan. Baru kalau tiba-tiba ya ada ada bukti baru kan bisa naik lagi. Pertanyaannya kalau gitu nggak ada kepastian. Ya kalau nggak ada kepastian hukum ya justru naikkan ke penyidikan biar ada SP3. Kalau dia mau diselesaikan bisa di pra-peradilan, ya kan? Atau di penyidikan bawa ke pengadilan langsung. Kalau memang Jokowi nggak bersalah biar divonis bebas nanti di pengadilan. Jangan Jokowi kasusnya dihentikan, Roy Suryo dipaksa maju terus. Harusnya kalau maju semua gitu loh. Jangan yang Polda dimajuin, yang Bareskrim dihentiin. Itu kan kelihatan polisi belain Jokowi ngejar Roy Suryo, nggak adil kayak gini.
Iya. Harusnya maju semua, Bareskrim maju sampai pengadilan, Polda maju sampai pengadilan misalnya sama-sama. Atau sebenarnya kalau urutannya tunggu dulu punya Jokowi sampai pengadilan, sah atau tidak itu ijazah. Kalau sah baru Roy Suryo. Kalau ternyata di pengadilan nanti dibuktikan ijazah saudara Jokowi Dodo palsu, ya nggak perlu ditindaklanjuti yang di Polda. Dan mohon maaf, kalau di pengadilan bisa fair, lah, karena apa, semua bisa ngelihat itu ijazahnya. Nah, Jokowi selalu mengatakan kalau perintah pengadilan. Nah, sementara Solo kemarin pengadilan perdata diputus NO, sehingga nggak bisa sampai ke pokok perkara. Kan akhirnya pembuktian ya nggak bisa. Iya, dalil-dalil yang dinyatakan itu kan hanya untuk melindungi ijazah itu biar nggak kelihatan oleh publik gitu loh. Iya. Gitu. Dulu juga TPUA pas di Jakarta juga NO juga. Iya. Dan Jadi kan belum selalu NO ya. Iya, itu kan teknik agar tidak masuk pokok perkara sehingga tidak perlu mereksa bukti. Dalihnya selalu pengadilan tidak berwenang. Kalau selalu pengadilan tidak berwenang, rakyat mau kemana cari keadilan? Nanti malah anarki rakyat, ngamuk sendiri rakyat, ngeruruk rumah Jokowi, maksa lihat, kan malah kacau gitu. Iya. Jadi sekarang pengadilan justru tidak memberikan keadilan jadinya kan. Oke. Udah tahu kita cari keadilan ke pengadilan, kok pengadilan malah ngomong kami tidak punya kewenangan mengadili. Lah terus yang mau mengadili perkara apa? Hercules. Kan kacau sekarang. Allah Akbar. Ya Bang, ini makin panas nih. Walaupun kita masih pagi. Jadi posisi teman-teman ini, yang khususnya para pengacara ini, posisinya apa nih Bang sekarang? Menunggu hasil? Enggak, itu, tentu kita terus bergerak ya. Ada langkah Kalau antisipasi? kami sekarang sedang mengumpulkan novum sebagai antisipasi untuk bawa ke Bareskrim agar diperiksa ulang karena kasus ini belum selesai. Novum-novum itu sedang terus kami konsolidasi gitu. Apa aja itu novum yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman? Ya, novum itu kan hal baru yang belum pernah diperiksa pada proses penyelidikan ya kan. Hal baru termasuk pasal pramuka itu kan hal baru belum pernah. Oke. Walaupun ya udah ada podcast, udah apa bantah-bantahan, nggak bernilai bantah-bantahan itu harus dilaporkan. Iya, belum diperiksa oleh polisi semuanya. Karena orang kan kalau di luar bisa aja bohong gitu. Tapi begitu di hadapan penyidik baru dia takut kan. Kan ada game ya, maling nggak ada yang ngaku. Kalau maling ngaku semua masuk penjara gitu. Nah, itulah tugas polisi untuk membuat gimana ngaku gitu. Iya. Bang, selain apa yang kemarin kita lihat yang di Bareskrim dan ya seperti yang Abang ceritakan tadi, itu kan kemarin Roy Suryo dan kawan-kawan juga dipanggil Polda tuh Bang. Nah itu pemanggilan itu dalam. Nah ini saya luruskan lagi, bukan pemanggilan, undangan. Makanya kemarin Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Sam Indradi itu kami akan melakukan pemanggilan. Mohon maaf, bukan pemanggilan, undangan. Jadi Polda pun mulai teredukasi dalam komunikasi publik, mulai mengikuti proses prosedur sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Selama ini kan yang diterima klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan kan undangan klarifikasi, tapi bahasa komunikasi ke media selalu kami panggil, mangkir. Kami protes. Nah, kemarin ada perbaikan tuh, sudah sempat salah ngomong pemanggilan, dia klarifikasi ini undangan. Jadi kemarin itu undangan klarifikasi dan sudah dipenuhi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan terkait identitas sudah diisi, tapi terkait substansi karena kita tidak melihat ada urgensi dan legal standing para pelapor yang nggak kita jawab substansinya. Contoh, lapor ini kan ada Lekumanan. Siapa itu? Ya nggak kita kenal, makanya nggak tahu ini siapa orang. Ada Andi Kurniawan, ada Kapriani, ada Karim Rahayan, ada Samuel Sweken, 5 orang itu kan. Ada yang di asalnya dari Polres Jakarta Selatan, ada di Polres Jakarta Pusat, ada Depok, ada Bekasi. Karena peristiwanya sekitar Maret sampai Mei 2025. Ini kan orang yang nggak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Lalu pasalnya juga 160 KUHP, 28 ayat 2 dan 28 ayat 3. 160 KUHP itu penghasutan, 28 ayat 2 itu menebar kebencian yang sara. 28 ayat 3 itu mengedarkan kabar bohong. Nah, ini yang menarik. Dalam sebuah diskusi media udah saya kritisi. Terdiam itu orang si Ade Kurniawan ya dari Pradi Bersatu. Karena begini, dia melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan melakukan kabar bohong atau pemberitaan bohong melalui media ya. Padahal ini kan penelitian terkait asli atau tidak bohongnya di mana. Sementara mereka sendiri mengedarkan kebohongan. Kenapa kebohongan? Tentang pelapornya. Kalau kemana-mana kan ngomong ke media ini pelapornya Pradi Bersatu. Sementara ketika kita dapat undangan klarifikasi, nggak ada pelapor atas nama Pradi Bersatu. Yang ada Lekumanan, Andi Kurniawan, Kapriani, Samuel Sweken, sama Karim Rahayan. Lah ini kan bohong.
Ya harusnya kalau memang pelapornya komandan ya komandan mengajukan laporan gitu kan. Tapi kemana-mana kan nggak begitu. Peradi per satu sampai saya tanyakan. Memangnya kalau peradi persatu selama ini ada yang peradi pecah belah, peradi berantakan. Ini kan kacau. Saya ini dari peradi jadi tersinggung nih. Organisasi dipakai-pakai untuk lapor-lapor yang justru malah menjatuhkan marwah sebuah organisasi kan jadi kecil kan. Iya. Misalnya nanti kasus mereka kalah. Kan yang terdampak peradinya. Peradi kok keok gitu kan. Kalau orang saja kan keok nggak ada masalah. Coba peradi kok dijadiin untuk ngelapor-laporin orang, mau menjarain orang kan jatuh. Harusnya nama aja lah, ngapain bawa organisasi advokat profesi untuk kegiatan kayak gitu. Kecuali ya memberi bantuan untuk anak yatim atas nama peradi. Ah bagus lah itu. Ya misalkan memberi kuliah hukum untuk memberikan pencerahan hukum kepada mahasiswa atau kepada narapidana yang penyelenggaranya peradi bersatu. Oh, bagus lah itu. Ini mau menjarain orang kok organisasi advokat. Habis itu legal standingnya nggak ada pula, nggak ada kaitannya. Habis itu begitu adu argumentasi kebingungan kan. Kalau saya anggota peradi saja ya nggak ada persatu bersatunya. Kan malu kalau ada organisasi kok dijadiin kayak gitu. Ditarik-tarik begitu. Tarik-tarik untuk hal yang sepele gitu loh. Dan tidak semuanya setuju dengan apa yang dilakukan kan? Ya nggak tahu kalau yang lainnya. Saya jelas ya protes, ngapain bawa-bawa organisasi advokat begitu. Iya. Walaupun saya bukan anggota Peradi Bersatu ya, karena kalau saya kan Peradi saja gitu loh, Perhimpunan Advokat Indonesia gitu. Nah ketika muncul Peradi Bersatu kan orang nanya, emang Peradi sekarang gimana sih? Ada berapa? Ada berapa kan jatuhin marwah organisasi advokat aja kegiatan kayak gitu. Begitu. Iya. Oke Bang Ahmad, ini Ya. terakhir ya. Kalau kita lihat ini kan pelik banget ya kasusnya. Kalau Bang Ahmad melihat ini akan kemana sih Bang ini arahnya Bang ini? Kita juga sebagai masyarakat nih makin kesini kok masing-masing makin ngotot-ngototan ini. Ya, sebenarnya perkara ini kan sederhana. Kalau mau ditunjukkan ijazahnya. Cuman kalau ditunjukkan ijazahnya mungkin ketakutan ketahuan belangnya. Akhirnya sibuk mencari dalih dengan tidak akan menunjukkan kalau bukan tunjuk pengadilan, tidak ada kewenangan, tidak ada kewajiban, macam-macam lah. Intinya sederhana, bikin ribet, bikin ruwet gitu. Yang kedua ya, memang ada tendensi mengarah kepada kriminalisasi sudah kebaca. Gitu. Cuman ya insya Allah bersama rakyat kita lawan tendensi ini. Kan jangan sampai orang yang ingin mengungkap kebenaran malah dianggap menghasut, dianggap menyedarkan kabar bohong. Sementara objeknya itu sendiri sampai sekarang tidak dibuktikan ya oleh pengadilan bahwa itu benar gitu loh, asli gitu loh. Jadi ya harus kita lawan ini ya narasi-narasi kriminalisasi. Karena sudah ada 2 korban nih Gus Nur dan Bambang, jangan sampai jatuh korban-korban yang lain. Begitu dari saya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ini waktu juga yang sudah membatasi kita. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.